teman-teman, perkenalkan nama saya Litania Willing, Prodi Manajemen kelas M1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang referensi diri. Nah, topiknya itu adalah strategi operasi. Kita tahu strategi operasi itu adalah gambaran dari cara kerja atau rencana buat ngatur proses kerja agar tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Jadi, kita bukan cuma kerja asal-asalan, teman-teman. Kita kerja itu harus punya strategi agar kita bisa hemat waktu, hemat biaya, dan hasilnya pun maksimal. Nah, contoh simpelnya itu restoran cepat saji. Kenapa? Karena restoran cepat saji akan bikin strategi agar kita bisa menerima pesanan kita dengan cepat, teman-teman, tanpa membuat kita menunggu lama. Baiklah, kita akan melanjutkan ke materi kedua. Tapi sebelum kita melanjutkan ke materi kedua, teman-teman, kita akan mendengarkan lagu. Bangun pagi, jangan malas tugas kuliah. Udah menetas kalau nggak diatur dari awal. Bisa pusing 7 keliling kepala. Dosen kasih tugas berjejer, deadline datang makin nakal. Kalau punya strategi jelas hidup kita akan jadi lebih waras. Strategi hidup jadi lebih terarah. Waktu diatur biar nggak salah langkah kalau kita kerja cepat. Kuliah lancar, hati pun tetap mantap. Nah, karena kita sudah mendengarkan lagu tadi, kita akan lanjut ke materi kedua. Dalam materi ini ada elemen dari strategi operasi. Ada beberapa elemen yang penting yang biasanya diatur dalam strategi operasi. Yang pertama itu adalah kualitas. Gimana cara produk atau jasa tetap bagus dan sesuai harapan pelanggan. Nah, yang kedua itu adalah kecepatan. Seberapa cepat layanan yang diberikan kepada pelanggan. Nah, yang ketiga itu adalah keandalan. Keandalan atau konsisten atau enggaknya layanan, enggak sering error atau telat. Nah, yang keempat itu adalah fleksibilitas. Kemampuan menyesuaikan perubahan, misalnya menu baru dan biaya. Gimana caranya tetap hemat biar tetap berkualitas. Sebelum kita lanjut ke materi ketiga, kita akan mendengar lagu lagi. Ngajak nongkrong terus, tugas numpuk jadi bikin pusing. Kalau nggak pintar ngatur waktu, IPK bisa langsung melorot. Aduh, belajar sedikit tapi rutin daripada mepet jadi pusing. Strategi itu penting sekali biar hidup nggak berantakan lagi. Jangan santai terus, tugas dikerjain jangan ditunda-tunda. Sekarang teman bagi tugasnya, kerja kelompok jadi terasa ringan. Kita lanjut, dan yang ketiga itu contoh dalam dunia bisnis. Misalnya itu di restoran, pakai sistem antrian biar rapi. Persiapkan bahan dari awal biar cepat masak. Bagian tugas karyawan, ada yang masak dan ada yang kasir. Gunakan teknologi, order pakai aplikasi. Tujuannya itu agar pelanggan puas, bisnis pun jalannya lancar. Kita akan lanjut ke materi keempat. Sebelum itu kita akan menyanyi.
terasa penuh drama. Kini aku mulai mengerti, semua butuh strategi. Langkah kecil kususun rapi, hingga semua terasa pasti. Ini rencana kita untuk masa depan yang nyata. Dengan strategi yang ada, semua mimpi menjadi nyata. Kita lanjut ke materi keempat. Nah, yang ini yang paling penting teman-teman. Contoh dalam kehidupan mahasiswa. Sebagai mahasiswa, kita butuh strategi operasi. Strategi ini bisa kita pakai untuk ngatur waktu belajar, bikin jadwal biar nggak keteteran, dan ngerjain tugas mulai dari yang paling penting dulu atau kerja kelompok. Bagi tugas biar nggak numpuk ke satu orang, produktivitas belajar jadi jauh lebih fokus dan nggak buang waktu. Dengan strategi di hati, aku yakin bisa sendiri berdiri. Materi kelima ini membahas tentang manfaat strategi operasi. Bagi mahasiswa, kalau bisa pakai strategi operasi dalam kehidupan sehari-hari, hidup jadi lebih teratur. Nggak gampang stres karena tugas numpuk, dan kita jadi jauh lebih disiplin. Hasil belajar jadi jauh lebih maksimal. Nah, kesimpulannya itu, strategi operasi itu bukan cuma buat perusahaan, tapi juga bisa kita pakai di kehidupan sehari-hari. Kalau kita bisa ngatur waktu, tugas dan kerjaan akan terurus dengan baik. Otomatis kuliah jadi lebih ringan dan terarah. Terima kasih.